Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya dalam YouTube Kementerian Agama Bolamundu. Pada saat ini, saya akan menyampaikan satu khotbah dengan judul Menjadi Pemimpin yang Alkitabiah. Kita akan membaca satu nats dalam Alkitab, terdapat dalam Matius 20 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Bunyinya demikian, Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia hari ini tidak kekurangan orang berbakat, berpendidikan tinggi, atau berkedudukan tinggi. Namun dunia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Krisis ini ditandai oleh memudarnya integritas, penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran kebohongan, dan pemanfaatan jabatan demi kepentingan pribadi. Alkitab telah membuatkan situasi ini dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar karena manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, dan membual. Di tengah krisis moral dan krisis keteladanan ini, umat Kristen dipanggil bukan untuk mengeluh, melainkan untuk tampil membawa standar kepemimpinan yang berakar pada Kristus. Bagaimana firman Tuhan memandang dan membentuk seorang pemimpin di tengah krisis hari-hari ini? 1. Kepemimpinan berbasis pelayanan. Dunia mendefinisikan kepemimpinan berdasarkan status, jumlah bawahan, dan besarnya kekuasaan untuk memerintah. Namun Yesus merombak total konsep tersebut. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Krisis kepemimpinan terjadi ketika pemimpin ingin dilayani, bukan melayani. Pemimpin Kristen sejati diukur bukan dari berapa banyak orang yang melayaninya, melainkan berapa banyak orang yang ia layani dan tingkatkan kualitas hidupnya. Memimpin adalah sebuah tanggung jawab untuk berdampak dan memulihkan, bukan hak istimewa untuk meruk keuntungan. Yang kedua, integritas dan karakter di atas kompetensi. Kompetensi dan kecerdasan dapat membawa seseorang ke puncak kepemimpinan. Tetapi hanya integritas dan karakter yang mampu mempertahankannya di sana. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ketika Rasul Paulus memberikan kriteria untuk seorang pemimpin rohani, hampir seluruh kriterianya berkaitan dengan karakter. Dapat dipercaya, tidak pemarah, tidak hamba uang, bijaksana, dan bijak mengurus rumah tangga. Bukan sekedar bakat. Integritas berarti kesatuan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, baik saat dilihat orang banyak maupun saat berada di ruangan tertutup. Pemimpin yang tidak memiliki integritas akan mudah kompromi ketika diperhadapkan pada tekanan finansial, kekuasaan, atau popularitas. Yang ketiga, keberanian bertindak benar dan berbelah rasa.
Di tengah krisis, seorang pemimpin tidak boleh bersikap apatis atau sekedar mencari aman. Pemimpin menurut iman Kristen membutuhkan dua hal. Satu, keberanian menyuarakan kebenaran, seperti Nabi Nathan yang berani menegur Raja Daud ketika jatuh dalam dosa. Terdapat dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Atau Daniel yang tetap menyembah Allah di tengah tekanan kekaisaran. Pemimpin Kristen harus berani menolak korupsi, ketidakadilan, dan manipulasi. Kedua, belas kasih. Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak yang telah terlantar seperti domba tanpa gembala. Matius 9 ayat yang ke-36. Kepemimpinan tanpa belas kasih akan melahirkan otoriterisme dan penindasan. Yang keempat, bergantung sepenuhnya pada hikmat Tuhan. Krisis seringkali menghadirkan situasi yang rumit, tidak menentu, dan penuh tekanan. Hikmat manusia memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan masalah-masalah zaman sekarang. Raja Salomo ketika menerima tanggung jawab memimpin bangsa Israel, tidak meminta kekayaan atau umur panjang, melainkan meminta hati yang paham, menimbang perkara untuk memimpin umat Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-9. Pemimpin Kristen di masa kini harus memiliki kehidupan doa yang kuat. Keputusan-keputusan besar harus lahir dari persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga pemimpin tidak dituntun oleh emosi, ambisi, atau pengaruh arus zaman, melainkan oleh hikmat Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kepemimpinan bukan sekedar berbicara tentang jabatan direktur, kepala daerah, pendeta, atau pejabat negara. Kepemimpinan dimulai dari hal-hal terkecil, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin dalam pekerjaan sehari-hari, serta memimpin komunitas terdekat. Dunia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan merindukan hadirnya teladan. 1. Jadilah garam dan terang di tempat kerja dan masyarakat, serta di mana komunitas kita berada. Kedua, tolak standar kompromi dunia dan pegang teguh integritas. 3. Pandanglah setiap posisi atau kepercayaan sebagai alat untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita memimpin dengan gaya Kristus, melayani, berintegritas, dan penuh hikmat, kita sedang memperlihatkan kerajaan Allah di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Syadu Syadu Syadu.